Sudah 2 hari, Intan dan Dava tak bertegur sapa. Aneh sekali kalau tak mendengar mereka saling membalas kata seperti ini. Biasanya tiap hari aku dan orang tua kami akan dipusingkan dengan adu mulut Intan dan Dava. Intan yang selalu mengusik Dava dengan gombalannya, Dava yang selalu sinis menanggapi gombalan Intan. Sekarang meja makan pun sepi, biasanya Dava akan berkomentar sinis untuk setiap masakan Intan. Dan Intan tentu saja akan membalasnya. Aku menggebrak meja makan karena kesal. Semua orang terkejut dan menghentikan suapan. Kami sedang makan malam sekarang. Kakak kenapa? Tanya papa. Kalian ngerasa awkward gak sih? Kayak lagi ada perang dingin di sini. Lama-lama bisa beku aku. Kalau ada Arsy sih enak, ada yang bisa kupeluk. Berasa tinggal di Neptunus yang jauh dari matahari. Suasana sekarang jauh dari kesan hangat. Ucapku melirik Dava dan Intan. By the way, Arsy gak ada. Malam ini dia tidur di rumah sakit. Aku tidur sendiri lagi. Wah, oke, lupakan dulu soal Arsy. Kayak pernah tinggal di Neptunus saja gayamu, jebik Dava. Mau abang antar kau ke neraka biar senantiasa panas? Tanyanya sinis. Waterpark, jahat sekali mulutnya. Tak usah ke neraka segala macem, ngomong sama abang aja udah membuatku langsung panas, balasku. Baguslah, jadi kau tak usah merungut khawatir takut bekul lagi, ucapnya. Ish, dia ini pandai membalasku. Tapi tak apalah, setidaknya Dava sudah mulai membalas omonganku. Kalau kemarin mah boro-boro. Aku ngoceh pun mereka malah diam. Sekarang tinggal membuat Intan bicara. Gimana caranya ya? Iya, aku mau ceritain sesuatu nih. Kalian denger ya, kataku. Ini waktunya makan, bukan bedtime story, sampuk Dava. Ih, aku mau cerita tentang Intan. Intan sudah mengerutkan kening memandangku. Tak tertarik, jawab Dava. Intan di sebelahku sudah berubah mendung mendengar jawaban Dava itu. Jadi gini, Intan pas KKN dibonceng cowok loh. Kataku tetap bercerita meski tak ada yang menanggapi. Dava sikapnya biasa saja, tak menunjukkan riak terkejut. Ya iyalah, orang dia sudah tahu. Intan sudah memandangku tajam, menyepak kakiku dari bawah meja. Ish, brutal sekali. Benar Tan, tanya papa. Intan mengangguk. Wah, jadi siapa pria beruntung calon menantu papa itu? Dava langsung memuncratkan minumannya mendengar pertanyaan papa. Abang, jorok sekali, marahku pada Dava karena semburannya itu mengenai wajahku yang kebetulan duduk di depannya. Papa salah paham, dia hanya teman saja. Aku kejebak hujan waktu itu, balas Intan. Karena kami tak pernah mau dibonceng pria, jadi mungkin papa menganggap kali ini pria itu spesial untuk Intan. Makanya dia mau dibonceng. Namanya Rio, dia suka Intan, Pah, sampuku. Intan sudah menyepak kakiku lagi. Ganas sekali dia di bawah meja. Ish. Kalau dia serius, suruh dia datang temui papa. Ucap papa lagi. Wajah Intan sudah merah. Entah marah padaku atau malu pada papa. Papa itu hanya salah paham. Dia hanya suka biasa saja. Jangan dengarkan Syifa menyebalkan ini. Kalau suka biasa, gak mungkin dia bela-belain jemput pas hujan-hujan. Selaku lagi. Kalau dia serius suka, gak mungkin dia biarin aku hujan-hujanan. Intan masih tak mau kalah. Kau hujan-hujanan? Lagi? Tanya Dava terkejut. Yes, akhirnya Dava sudah mulai bicara pada Intan lagi. Ayo Intan sengklek, cepatlah balas. Terpaksa, jawab Intan. Anak bandel, kenapa tak nunggu reda saja? Marah Dava. Sudah mau maghrib abang, gak ada pilihan lain, balas Intan. Ish, Intan gak mau cerita ya yang Rio narik-narik dia biar naik motor. Padahal bilang saja biar Dava makin panas. Syifa, kau hujan-hujanan juga? Tanya Dava mengagetkanku. Enggak, aku kan gak lagi sama Intan waktu itu. Abang pikir kami setiap detik bersama apa? Lalu kenapa anak cowok itu yang jemput? Kenapa kau tak suruh Syifa yang jemput? Tanya Dava pada Intan. Aku tak bawa HP. Hujan-hujanan berdua sama Rio biar so sweet kayak film India. Iya kan Tan? Ucapku mencurah minyak. Tahu hujan harusnya anak itu jemput bawa payung, gerutu Dava. Kau tak berinisiatif untuk jemput Intan? Tanya Dava padaku. Aku tak tahu Intan posisinya di mana abang, belaku. Cowok itu saja bisa nemuin Intan, kenapa kau enggak?
Itu karena Rio sayang Intan. Au! Aku memandang Intan yang mencubit pahaku. Memangnya kau tak sayang Intan? Tanyanya lagi. Ish, abang ini kenapa jadi memojokkanku sekarang? Kataku kesal. Kalau abang sayang, kenapa bukan abang saja yang jemput? Intan sudah menyumpal mulutku dengan timun. Ish, anak ini. Dava diam tak membalasku lagi. Lain kali jangan hujan-hujanan lagi. Tubuhmu itu bukan kuat sangat pun. Kalau sakit lagi gimana? Ucap Dava setelah lama diam. Abang kan dokter, jawab Intan. Aku bukan selalu ada 24 jam untukmu. Apa gunanya jadi dokter kalau tak bisa merawat orang yang lagi sakit? Cebik Intan. Ish, kau ini, aku bukan jin yang bisa celing langsung datang ke hadapanmu dalam sekejap. Sepertinya Intan dan Dava sudah tak perang dingin lagi. Baguslah. Yang terakhir makan, tolong cuci piring ya, ucap mama yang dari tadi hanya diam. Kemudian mama berdiri dan pergi meninggalkan meja makan. Aku langsung minum dan menyusul mama pergi. Malas cuci piring, mau video call dengan Arsy, papai. Seminggu setelah KKN, kami sudah mulai kuliah lagi. Sudah semester 6 sekarang. Di semester 6 ini, kami sudah harus mengambil konsentrasi. Dan tentu saja, aku dan sistaku mengambil konsentrasi keuangan. Kami lebih suka hitungan soalnya. Aku lagi makan di kantin sekarang. Intan tak tahu kemana. Tapi aku merasa ada yang aneh. Kenapa aku merasa sedang diperhatikan? Kalau sehari dua sih tak apa. Tapi ini sudah berhari-hari rasanya. Fafa, Cika temanku memanggilku. Aku memberi isyarat agar dia duduk bersamaku. Nemu bukunya? Tanyaku pada Cika. Tadi aku sedang bersamanya, tapi dia harus ke perpus dulu mau nyari buku katanya. Udah, jawabnya senang. Eva, kau serius pacaran dengan Pak Indra? Aku langsung tersedak. Makan pelan-pelan lah, Fa, tegur Cika. Kau yang membuatku terkejut, ucapku setelah minum. Kenapa kau bisa berpikir aku pacaran sama Pak Indra? Soalnya anak-anak yang lain juga bilang gitu. Gosipnya dah nyebar. Nonsens, aku hanya menganggapnya sebagai dosenku saja. Katanya kau pindah kelompok jadi sama Intan karena dibantu dia. Bener. Abangku yang ngurus itu ke LPPM, gak ada hubungannya dengan Pak Indra, jawabku. Aku juga dengar Pak Indra sering menjengukmu waktu KKN, itu gimana? Tanyanya lagi. Dia datang sih, tapi bukan untuk menjengukku, oke? Jangan salah paham. Cika ini seperti sedang menginterogasiku saja. By the way, orang-orang ngegosipin apa lagi tentangku? Tanyaku. Karena mereka pikir kau pacaran sama Pak Indra, jadi mereka curiga nilai kuliahmu bagus karena dimanipulasi Pak Indra. Mana ada? Aku usaha sendiri, oke? Nilai itu aku dapat dengan usaha dan doa. Enak saja dibilang hasil manipulasi segala. Apa yang kutakutkan terjadi juga ternyata. Aish. Aku pulang ke rumah dengan sebal. Gosip gak penting. Pantas saja aku selalu merasa diperhatikan. Ternyata karena masalah hubunganku dengan Pak Indra. Ate, Arsyad sudah datang meluru kepadaku. Hai sayang, sapaku lalu mencium pipinya. Seketika rasa sebalku langsung hilang setelah melihat keponakan lucuku ini. Aku menuntun Arsyad. Terlihat semua sedang berkumpul. Ada acara apa ini? Intan mana, Fa? Kalian tak pulang bareng? Tanya ayah. Dia ada urusan katanya. Dia nyuruh Syifa pulang duluan tadi, jawabku. Aku duduk di samping Kak Arisha setelah menyalami mereka. Arsyad yang tadi bersamaku sudah menempel lagi dengan Dava. Tumben ngumpul, ada acara apa? Tanyaku. Iseng saja mumpung ayah dan papamu ini sedang libur, jawab bunda. Abang Arsy kapan liburnya? Dia kerja terus, kataku sambil memuncungkan mulut. Arsy sibuk banget sih, kami belum pernah pergi kencan lagi. Janji Arsy untuk mengajakku nonton film romantis saja masih belum dia penuhi. Jangan manyun, nanti abang kiss, ucap Arsy yang entah muncul dari mana. Ish, membuatku terkejut saja. Abang libur juga, tanyaku senang. Dia mengangguk lalu dengan isyarat tangan menyuruhku agar berdiri. Ish, mau apa dia? Kemudian dengan wajah tanpa dosanya, dia duduk di tempatku barusan. Apa-apaan? Seenaknya saja, padahal di samping bunda masih ada tempat kosong.
Kemudian tanpa diduga, dia menarikku duduk di pangkuannya. Ya Tuhan, membuatku malu saja. Padahal ada orang tua kami sekarang. Dasar pengantin baru, jebik Dava. Bujang lapuk diam saja, balas Arsy. Makanya cepat nikah sana, ucap Mama pada Dava. Rasakan. Kami pun menghabiskan waktu dengan mengobrol dan bercanda. Menyenangkan rasanya bisa kumpul seperti ini. Sayang sekali tak ada Intan. Sya, jadi kapan kamu mau memperkenalkan calonmu pada kami? Tanya ayah. Calon apa? Tanya Kak Arisha pura-pura tak mengerti. Calon suami lah, calon papanya Ichad. Masa calon pembantu? Jawab ayah. Iya Sya, Ichad juga sudah cocok untuk punya adik tuh, timpal papa. Siapalah yang mau sama janda anak satu kayak Sya ini? Ucap Kak Arisha. Hus, jangan ngomong kayak gitu, marah Mama. Kamu masih muda, cantik pula, dan yang penting kamu baik. Pasti banyak laki-laki yang baik yang mau menikah denganmu dan bisa menerima Ichad. Kalau tak ada, nikah saja sama anak Mama ini, kata Mama menunjuk Dava. Kalau Arisha mau sih, Dava siap-siap saja, balas Dava. Oh my god, sudah terang-terangan dia. Jangan bilang gak ada yang mau, Sya. Kamu pikir ayah gak tahu siapa yang ngasih cincin di jarimu itu? Kata ayah tiba-tiba. Kak Arisha sudah menunduk malu. Aish, kayak anak gadis yang lagi mau dilamar saja gayanya. Ayah tahu, tanyanya. Iya, itu dari Dava kan, sambung ayah tersenyum, membuat kami terkejut. Aku gak terkejut sih, aku kan sudah tahu. Oh, pantas saja kalian sering keluar bersama. Diam-diam kalian bercinta ya di belakang kami, kata Papa. Abang, kalau sudah suka harusnya lamar saja, jangan sembunyi-sembunyi seperti ini. Adri, kau setuju tidak anak bujangmu ini menikah dengan Sya? Tanya ayah. Aku sih setuju saja, apalagi itu berarti Ichad akan jadi cucuku. Sudah lama pengen punya cucu. Kalau nunggu Siva dan Arsy, kayaknya entah kapan aku bisa nimang cucu, jawab Papa. Kami masih mau pacaran dulu, ya kan sayang? Ucap Arsy. Iya, kalau mau nimang-nimang bayi sangat, Papa buat adik saja untukku, kataku pula. Mama sudah menjelingku tajam. Peace Mama. Sudah, kalian saja yang beria-ria. Tuan punya badan belum mengatakan apa-apa. Sya, benar kamu dan Dava menjalin hubungan? Tanya Bunda. Kak Arisha hanya diam saja. Ish, ada apa dengannya? Jujur saja, aku berharap Kak Arisha jawab kalau itu tidak benar. Iya benar, jadi kapan Dava boleh lamar Arisha? Tanya Dava tiba-tiba. Aku terkejut sekarang. Bagaimana dengan Intan bang? Dia belum move on darimu. Kalau tadi aku menyayangkan ketiadaan Intan, tapi sekarang aku bersyukur Intan tak ada di sini mendengar semua hal yang hanya akan menyakitkan hatinya ini. Arsy sudah membaling bantal pada Dava. Hei, kau jangan bercanda, ucap Arsy. Abang Arsy tahu benar aku serius kan? Bercanda apanya? Balas Dava tenang. Ichad mau gak jadi anak om? Kalau Mama nikah sama om boleh gak? Tanya Dava pada Arsyad. Ate Intan! Teriak Arsyad lalu berlari memeluk Intan. Intan! Kami menoleh ke arahnya. Dia sedang mematung sekarang. Bahkan saat Arsyad memeluk kakinya pun dia hanya diam. Apa dia mendengar semuanya? Hai, bonus part lagi. Tanpa sengaja Intan menabrak Rio saat hendak ke kantin menemui Syifa. Hei Tan, apa kabar? Tanya Rio. Baik, kau sendiri? Tanya Intan. Aku baik juga. Kau ada waktu? Kita ngobrol sebentar boleh? Intan serba salah sebenarnya, tapi akhirnya dia mengangguk juga. Lalu Intan chat Syifa agar dia pulang duluan. Rio mengajak Intan duduk di pinggir lapang sambil memperhatikan anak PJKR bermain bola. Bagaimana hubunganmu dengan abangnya Syifa itu? Tanya Rio tanpa basa-basi. Gak gimana-gimana, jawab Intan. Aku rasa dia suka kau. Kupikir kalian sudah hidup bahagia bersama selamanya. Kau pikir ini negeri dongeng apa? Satu hal lagi, kau salah, dia tak pernah menyukaiku. Tapi dia protektif sekali padamu. Itu mungkin hanya bentuk rasa tanggung jawabnya saja sebagai abang pada adiknya. Aku kan anak angkat keluarganya, otomatis dia juga merasa bertanggung jawab kepadaku meski dia tak suka aku, jawab Intan. Jadi aku masih ada peluang, tanya Rio. Untuk mendapatkan tempat di hatimu, jangan terlalu berharap. Kalau memang dia tak menyukaimu seperti yang kau katakan, maka aku akan menunggumu move on darinya. Saat ini mungkin kau bilang seperti itu padaku karena kau belum bisa melupakan perasaan cintamu padanya.
Tapi saat kau sudah bisa move on nanti, kau akan menarik balik kata-katamu. Dan akan kupastikan alasan kau move on itu adalah aku. Aku tak akan memaksamu melupakan perasaanmu padanya. Aku hanya ingin memintamu memberiku izin untuk terus berada di sisimu. Dengan begitu, pelan-pelan aku akan menggantikan dia di hatimu, bahkan tanpa kau sadari. Alasan kau move on nanti bukan karena dia tak mencintaimu, tapi karena kau mencintaiku. Kau mengerti bedanya kan? Kau pidato barusan, tanya Intan merusak momen sweet yang dicipta Rio. Enggak, aku lagi nyanyi. Kalau gitu sebaiknya kau diam saja, suaramu tak enak didengar, ucap Intan sambil tertawa. Cengklek, balas Rio. Pulang ke rumah, Intan mendengar orang mengobrol. Saat Intan masuk, dia melihat semua orang sedang berkumpul di ruang tengah. Sudah, kalian saja yang beria-ria, Tuan punya badan belum mengatakan apa-apa. Syah, benar kamu dan Dava menjalin hubungan. Pertanyaan Nurfa itu membuat langkah Intan untuk menghampiri mereka terhenti. Niatnya untuk memberi salam juga dilupakan. Dia melihat Arisha tak menjawab. Dia masih menunggu jawaban dari Arisha. Dia juga ingin tahu. Iya benar, jadi kapan Dava boleh lamar Arisha? Tiba-tiba Dava yang menjawab pertanyaan untuk Arisha itu. Kenapa sakit ya Allah? Batin Intan. Dia sudah tahu ini akan terjadi. Dia sudah menyiapkan diri untuk ini. Tapi kenapa rasanya masih sakit sekali? Intan bahkan sudah tak bisa mendengar apa yang dikatakan yang lain lagi. Pikirannya terfokus pada ucapan Dava tadi. Ichad mau nggak jadi anak om? Kalau mama nikah sama om boleh nggak? Lagi. Intan kembali tersentak dengan pertanyaan Dava pada Arsyad. Bangunkan aku dari mimpi buruk ini Tuhan. Ate Intan!